Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi MAN 1 Kota Bekasi. Hari ini Ibu akan membahas tentang TO Sejarah yang keempat. Pembahasan TO Sejarah yang keempat ini kita akan mulai dari nomor 1. Soal nomor 1. Ekspedisi dari bangsa Spanyol akhirnya pada tahun 1521 sampai di Maluku. Hal tersebut ditentang oleh bangsa Portugis karena dianggap melanggar. Kita pahami soalnya. Berarti ini sebelum terjadinya perjanjian berikutnya. Jawabannya adalah Tordesillas. Pembahasannya, Tordesillas merupakan perjanjian yang dimulai ketika awal penjelajahan samudra yang dibagi oleh Paus di Roma. Sementara perjanjian Saragossa adalah perjanjian yang terjadi setelah terjadinya pertemuan antara Spanyol dan Portugis, yang kemudian memisahkan penjelajahan mereka ketika mereka bertemu dan berperang untuk memperebutkan Maluku sebagai wilayah koloni atau wilayah perdagangan mereka. Kita lihat perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian yang dimulai ketika awal penjelajahan samudra yang dibagi oleh Paus. Dampak dari munculnya Tordesillas ini membawa kepada perjanjian baru, yaitu perjanjian Saragossa. Nah, dari perjanjian Tordesillas ke Saragossa ini ditemukan suatu bukti bahwa bumi itu berbentuk bulat dan bukan datar. Inilah yang menjadikan teori Kopernikus tentang bumi itu bulat merupakan hal yang benar. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2, kebijakan politik Jepang dalam bidang ekonomi yang sangat efektif untuk mendapatkan pelanggan yaitu, jawabannya adalah B, dumping. Kita lihat dumping. Kita lihat dulu nih, autarki. Autarki itu adalah sebuah kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan hanya dilakukan di dalam suatu negara. Sedangkan ini adalah Jepang di bidang ekonomi. Berikutnya, contoh dari negara yang memegang sistem autarki adalah Korea Utara dan Nazi Jerman. Berikutnya adalah proteksionisme. Proteksionisme ini artinya adalah proteksi perdagangan. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi dan mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang. Kita lihat apa itu dumping. Dumping adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Dumping ada bersifat sporadis, menetap, dan merusak. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan menghilangkan persaingan. Beberapa negara lainnya yang pernah melakukan kegiatan dumping ini adalah Jepang, Singapura, juga Cina. Soal nomor 3. Reformasi yang terjadi pada Mei tahun 1998 yang dikenal Mei Kelabu ternyata memunculkan agenda reformasi seperti di bawah ini kecuali jawabannya adalah D. Turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Penjelasan soal nomor 3. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal. 1. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Penghapusan fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soal nomor 4. Adanya perasaan senasib dan seperjuangan membuat negara-negara di Asia Afrika pada tanggal 18-24 April tahun 1955 di Bandung menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Adapun tokoh di bawah ini yang bukan pemprakarsa konferensi Asia Afrika adalah jawabannya A. Insinyur Soekarno dari Indonesia. Penjelasan. Ide membuat konferensi Asia Afrika datang ketika Ali Sastro Amijoyo menerima surat dari Perdana Menteri Sri Lanka, yaitu John Kotelawala pada tahun 1954. Kotelawala mengajak Perdana Menteri Ali, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru,
Perdana Menteri Birma, kini Myanmar, UNU, dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali bertemu untuk menurunkan ketegangan di Indochina, sekarang Vietnam. Ali Sastroamidjojo menyebut 5 Perdana Menteri ini sebagai Pancalima yang nantinya menjadi penggagas Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Namun, jalan ke sana tidaklah mudah. Waktu itu di dunia terjadi yang namanya konflik. Amerika Serikat berkonflik dengan Uni Soviet yang populer disebut dengan Perang Dingin. Semua negara terpecah antara mendukung Amerika atau Soviet yang dikenal sebagai Blok Barat dan Blok Timur. Kotelawala mengusulkan 5 Perdana Menteri itu bertemu di Kolombo, Sri Lanka. Ali Sastroamidjojo menyanggupi datang dengan tujuan menggagas kemungkinan pertemuan para kepala negara yang lebih besar. Kelima sosok penggagas Konferensi Asia Afrika adalah Ali Sastroamidjojo Indonesia, Sir John Kotelawala Sri Lanka, Muhammad Ali Pakistan, Jawaharlal Nehru India, dan UNU Burma atau Myanmar. Soal nomor 5. Perang Irak Koalisi yang terjadi pada 2 Agustus tahun 1990 disebabkan oleh invasi militer Irak ke Kuwait. Adapun negara yang termasuk koalisi tentara gabungan, koalisi atau tentara gabungan sebagai pemasok dana adalah jawabannya adalah E, Amerika Serikat. Pembahasan. Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein ingin mendapatkan kontrol lebih besar atas pasokan minyak yang menguntungkan dari Timur Tengah. Kekecewaan Hussein kepada negara Timur Tengah juga menjadi faktor dari terjadinya invasi Kuwait. Irak dianggap berhutang kepada Kuwait atas keperluan perang Irak-Iran. Irak juga memiliki utang terhadap negara-negara Timur Tengah lainnya. Setelah Perang Teluk II usai, Amerika Serikat semakin terjerat dalam konflik Timur Tengah, bahkan hingga sekarang. Amerika Serikat paling merasa terancam ketika Irak menginvasi Kuwait. Mengingat banyaknya ladang minyak di sana mengalirkan dana ke Amerika Serikat. Selama Perang Teluk II, Amerika Serikat membangun koalisi 34 negara di PBB dan meningkatkan kekuatan pasukan Amerika Serikat menjadi lebih dari 500.000. Soal nomor 6. Salah satu contoh wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha di bidang bangunan adalah jawabannya candi. Kita lihat apa itu. Pembahasan. Bangunan candi di Indonesia pada umumnya adalah bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia asli. Unsur-unsur Hindu-Buddha dapat dilihat dari bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa, serta bagian-bagian candi dan stupa. Sementara bentuk candi yang pada hakikatnya adalah pun dan berundak merupakan unsur budaya lokal. Soal nomor 7. Revolusi Bolshevik yang terjadi di Uni Soviet berhasil mengubah pemerintahan menjadi republik yang berhaluan komunis. Revolusi tersebut berhasil melengsarkan. Jawabannya adalah Tsar Nicholas II. Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan Revolusi Oktober atau pada zaman Uni Soviet dikenal sebagai Revolusi Sosialis Oktober Besar. Revolusi Sosialis Oktober Besar adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia di bawah pimpinan Lenin. Setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintah nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari. Pemerintah ini diangkat setelah Tsar Nicholas II dari Rusia turun tahta karena dianggap tidak kompeten. Walaupun revolusi ini terjadi pada tanggal 7 November 1917, menurut penanggalan Gregorian di Rusia, dikarenakan Rusia saat itu masih memakai kalender Julian, maka menurut penanggalan Julian peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1917. Oleh sebab itu revolusi ini disebut Revolusi Oktober. Dengan Revolusi Oktober ini, abad ke-20 memasuki era pertama komunisme. Kita lanjut. Soal nomor 8. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia I adalah terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, oleh Gabriel Princip pada. Jawabannya adalah A, 28 Juni tahun 1914.
penjelasan. Sebab khusus Perang Dunia I adalah terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Akibatnya, Kekaisaran Austria-Hungaria menyatakan perang pada Serbia yang diduga sebagai pendukung pelaku pembunuhan. Kekaisaran Jerman memihak Austria-Hungaria, sementara Kekaisaran Rusia memihak Serbia. Akibat pernyataan perang ini, Prancis dan Inggris yang bersekutu dengan Rusia ikut menyatakan perang pada Jerman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari beberapa negara di bawah ini yang tidak termasuk pendiri OPEC adalah, jawabannya adalah B, Aljazair. OPEC. Kesingkatan dari OPEC adalah Organization of the Petroleum Exporting Country. Bahasa Indonesianya adalah Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi, yaitu organisasi yang mempunyai tujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada tanggal 14 September tahun 1960 di Baghdad, Irak. Kala itu bagiannya hanya 5 negara. Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria. Negara pendirinya adalah Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab. Soal nomor 10. Di antara benda-benda di bawah ini merupakan hasil budaya dari perunggu adalah C. Nekara dan Moko. Pembahasan. Hasil-hasil kebudayaan zaman perunggu diantaranya nekara. Nekara adalah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Di antaranya ini termasuk dalam zaman perundagian, kapak corong, arca perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan. Soal nomor 11. Bangsawan Majapahit yang melarikan diri saat terjadinya Perang Parekrek dan akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Malaka adalah, jawabannya adalah Parameswara. Pembahasan. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Melaka karena serangan dari Jawa, Majapahit, dan Siam, Thailand. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Parameswara ini adalah seorang yang melarikan diri ke Tumasik sebab adanya Perang Parekrek tahun 1401 sampai 1406. Selanjutnya ia melanjutkan pelariannya ke Semenanjung Malaka. Ia kemudian memeluk Islam dan mengganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Dan dia mendirikan Kerajaan Malaka. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka dapat diraih ketika dipimpin oleh Sultan Mansur Shah yang berkuasa antara tahun 1459 sampai 1477 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Setelah 1 abad berdiri, Kerajaan Malaka runtuh pada tahun 1511 Masehi karena serangan Portugis di bawah kepemimpinan seorang ada soalnya di bawah kepemimpinan Portugis, yaitu bisa dicari sendirilah nanti jawabannya adalah 1511. Ini di bawah pimpinan si Albuquerque. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12. Upaya yang dilakukan oleh Muhammad Husni Tamrin untuk membentuk GAPI adalah dilatar belakangi. Jawabannya adalah C. Gagalnya petisi Sutarjo. Pembahasan. Muhammad Husni Tamrin adalah penggagas Federasi Nasional untuk membina kerjasama antar partai politik. Pembentukan GAPI pada mulanya diusulkan oleh PSII pada April tahun 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia.
Percepatan terbentuknya federasi dikarenakan oleh kegagalan petisi Sutarjo, sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa dan semakin gawatnya situasi internasional sebagai akibat meningkatnya pengaruh fasisme Nazi Jerman. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 13. Di antara tokoh di bawah ini yang pernah dan mau diajak kerjasama oleh Belanda adalah jawabannya adalah Teuku Umar. Teuku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Soal nomor 14. Revolusi People Power terjadi di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Dengan menyatukan kekuatan, rakyat berhasil menumbangkan Marcos tanpa pertumpahan darah. Adapun sebab khususnya adalah, jawabannya adalah D. Marcos memanipulasi hasil pemilu. Pembahasan. Revolusi People Power. Ferdinand Edralin Marcos adalah presiden ke-10 Filipina dan sebagai presiden pertama yang terpilih menjabat selama 2 periode berturut-turut. Kemenangan Marcos di pemilu tahun 1969 ternyata tidak lepas dari perilaku-perilaku curang. Pemilu yang digelar dinilai terlalu banyak memakan anggaran karena Marcos melakukan kecurangan dengan membeli suara. Revolusi EDSA merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina dalam menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Tidak ada kerusuhan dalam revolusi EDSA. Massa melakukan dengan ceria dan begitu bergelora. Soal nomor 15. Pertempuran yang terjadi di Desa Marga dikenal dengan nama Pertempuran Margarana dipimpin oleh, jawabannya adalah C. I Gusti Ngurah Rai. Pembahasannya. Margarana, Perang Puputan Margarana, merupakan aib satu pertempuran sela Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Demikian penjelasan tentang TO sejarah yang keempat. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.